Arya sudah ditetapkan sebagai tersangka ya di Polrestabes Bandung. Ya, saya tadi ditanya wartawan, saya juga sudah baca beritanya. Hal tersebut adalah laporan yang dibuat oleh Karen terhadap Arya mengenai KDRT. Hal pertama yang saya pertanyakan, ini saya masih ada beritanya. Laporan di Polrestabes Bandung KDRT, saya didudukin, saya disekap sampai sesak napas, dan dia bawa anak saya pergi. Ya sudah, saya langsung lapor polisi karena saya punya hak. Saya nggak tahu yang dilaporkan Karen itu apa di Polrestabes. Cuman kalau saya baca ini seakan-akan adalah kekerasan fisik. Ya, untuk penetapan tersangka itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan itu bukan akhir dari segala-galanya. Penetapan tersangka itu adalah suatu proses hukum, ya, dalam pencarian keadilan juga, karena di situ masih bisa orang itu mendapatkan SP3 nanti, ya. Karena Arya itu juga sebenarnya belum terlalu banyak diperiksa di Polrestabes Bandung. Masih banyak yang bisa kita sampaikan nanti kepada Polrestabes Bandung mengenai kejadian yang sebenar-benarnya. Nanti di Polrestabes Bandung yang bisa saya sampaikan bahwa pada saat itu Arya itu sedang melakukan upaya pencegahan supaya Karen itu tidak melakukan bunuh diri. Ya. Direkam, puji Tuhan, saya senang itu direkam. Supaya apa? Supaya terlihat, tergambar gitu loh kejadian sepertinya sebenarnya itu seperti apa. Sekarang logikanya, kalau kita sedang menghalangi seorang untuk melakukan bunuh diri, ya, nggak mungkin itu cuma dielus-elus. Sayang, jangan bunuh diri ya. Pisaunya sudah nusuk. Tidak mungkin. Pasti ada upaya gitu. Ada upaya yang seimbang, ya, upaya yang seimbang supaya hal tersebut tidak terjadi. Ya. Jadi kalau misalnya direkam, saya sangat senang. Itu akan terlihat nanti bagaimana kejadian yang sebenar-benar itu akan terlihat. Ya. Saya ulangi lagi. Tidak mungkin kita melakukan pencegahan orang bunuh diri itu dengan harus seimbang lah, simpelnya ya. Itu yang paling mudah dicerna. Harus seimbang. Jadi kalau misalnya ada upaya begini, ya harus ditahan gitu. Itu tanggapan saya terhadap penetapan tersangka Arya. Sekali lagi saya bilang bahwa itu bukan akhir dari segala-galanya. Ya, kita tetap berjuang bahwa nanti seandainya pun masuk ke persidangan, ya kita juga bersyukur di persidangan itu akan lebih terungkap lagi apa yang terjadi sebenarnya, perkelahian mengenai apa malam itu, ya, bisa diungkap nanti. Malah lebih bagus lagi, masyarakat bisa tahu apa yang mereka berantemin gitu, sehingga dia mau berusaha bunuh diri dan ditahan. Jadi kita menyambut baik dan akan kooperatif dengan Polrestabes Bandung. Kalau ada panggilan kami akan penuhi. Kelalaian begini, itu biarlah nanti pihak penyidik nanti yang menyimpulkannya masalah kelalaian itu ya. Cuman kita kan bicara itu bukan bicara katakanlah seorang toddler ya, bayi yang masih merangkak ya, katakanlah seperti itu, yang kita taruh di atas meja. Pasti jatuh nggak anak? Pasti jatuh. Kalau orang tua yang meletakkan bayi yang masih merangkak di atas meja tanpa pengawasan, lalai nggak? Kemungkinan besar ya. Tapi kita bicara ini bukan anak yang masih merangkak. Ya, almarhum Zevi itu sudah berumur 6 tahun. Dia sudah bisa lari, dia sudah bisa loncat, dia sudah bisa buka kunci, dia sudah bisa buka pintu, dia sudah bisa melakukan hal-hal yang orang dewasa lakukan dengan pertimbangan anak kecil. Ya. Makanya saya tidak mau terlalu jauh
menyatakan bahwa Arya ini lalai atau enggak, aduh itu biarlah penyidikan lah, polisi lah nanti yang menentukan. Cuman saya hanya bisa bicara hal tersebut pasti akan dipertimbangkan dengan baik, dan ini bukan bicara persis seperti yang saya contohkan tadi. Otopsi saya belum tahu ya. Cuman kembali lagi saya sampaikan masalah otopsi, kami menunggu dengan keyakinan. Kami menunggu dengan keyakinan karena anak itu tidak dibunuh kok. Anak itu tidak dibunuh. Itu murni kecelakaan yang nggak bisa kita hindari. Nasib orang ada di Tuhan. Mau sebagaimanapun kita jaga gitu loh, kalau memang sudah waktunya ya waktunya. Ini saya juga sangat prihatin dengan kejadian ini. Cuman hasil otopsi itu kami tunggu dengan keyakinan bahwa itu tidak akan ada masalah. Artinya begini, saya belum mendapat keterangan resmi. Cuman hal ini kalau misalnya benar ya, saya belum tahu secara resmi. Cuman logikanya begini, kaki patah, jatuh dari lantai 6, wajar dong, ya wajar. Yang nggak wajar itu adalah statement dari Karen dan keluarganya dan penasihat hukumnya yang menyatakan anak ini mulus katanya, seperti putri yang sedang tertidur, mulus. Salah kan? Salah. Ini hasil otopsi, itu yang kita tunggu. Jadi bukan statement yang menyesatkan. Jadi dengan anak itu dikatakan mulus, orang jadi berpikir diracun. Ternyata apa? Bukan saya ngomong loh. Ada patahnya. Salah nggak yang mereka sampaikan? Salah. Harus dipertanggungjawabkan nggak? Harus dipertanggungjawabkan. Karena dengan statement itu sudah membuat orang itu berpikir anak ini dibunuh, diracun, diapain, badannya bagus, tidur, enggak, ternyata ada patahnya. Prihatin nggak saya? Prihatin. Gitu loh. Tapi lebih prihatin dengan statement itu yang mengarahkan bahwa seakan-akan Arya ini adalah pelaku pembunuhan gitu loh. Itu bahaya sekali. Kalau awalnya mungkin ya awalnya ya, sebelum peristiwa menyedihkan ini yang tadi sudah saya paparkan ya, mungkin tidak akan diambil langkah-langkah laporan balik. Cuman ini menjadi suatu pemicu untuk kita pertimbangkan untuk diambil gitu ya. Tapi itu yang pasti akan menimbulkan konsekuensi. Apakah konsekuensi itu sebagai akan diambil oleh Arya, ya saya tidak bisa sampaikan sekarang. Ya, tapi terhadap setiap statement itu harus ada konsekuensinya. Mungkin yang paling dekat ya kami akan laporkan mengenai 4 tahun itu bahaya, 4 tahun rumah sakit jiwa nggak bisa dipertanggungjawabkan, bahaya sekali. Ya, sekarang kalau misalnya ada buktinya, kalian pernah lihat nggak? Kalau mereka kan apa-apa sampaikan. Ini begini. Kan simpel. Kalau secari kertas bahwa Arya pernah 4 tahun dirawat di rumah sakit Dharma Wangsa. Simpel. Tunjukkan sama saya. Sampai sekarang pernah lihat? Nggak pernah. Ya. Kalau dulu saya masih bisa berpikir positif. Oke lah, dia menyesatkan masyarakat itu untuk dapat hak asuh dari pengadilan. Dia laporin bapaknya nodongin pistol supaya tergambar keluarga ini kriminal lah, sehingga anak itu harus didiam. Masih masuk akal. Begini, tidak mungkin Mbak Karen membuat satu statement kalau dia tidak mengetahui kebenarannya. Dan banyak loh yang mengetahui itu, gitu loh ya. Jadi
Jadi kan nggak mungkin kita mau menjelek-jelekan seseorang, ya kan, kurang lebih, ya kan. Jadi nanti ya silakan mereka tanyakan aja sendiri gitu loh ya. Tapi yang pasti ketika statement itu diutarakan oleh Mbak Karen, pasti kan dia sudah punya bukti-bukti. Gitu loh. Dan kan kita juga sudah tahu lah, jangan marah gitu loh ya, jangan marah kalau dikatakan begitu ya. Sekarang dengan mereka mengatakan si Karen berzina, terus kita juga nggak boleh marah kan jadi lucu gitu loh. Ini, aku sempat mendengar satu statement katanya seolah-olah kami menuduh mereka Arya itu melakukan pembunuhan. Atau ya, diracun. Ya, atau diracun gitu ya, karena badannya mulus. Nah, jadi seolah-olah nggak percaya kalau dia jatuh dari ketinggian, ya kan? Sudah terlalu jauh pemikiran mereka gitu loh. Sudah sangat jauh. Dan sekali lagi saya mengatakan, hak ketika Mbak Karen menanyakan anaknya, kemudian dengan mereka tidak memberikan informasi terkait dengan kematian anaknya, ya kan? Nah ini belum selesai loh. Ya, terus mereka berusaha untuk membuat laporan baru terkait dengan perzinahan. Bagi saya, kita kan bukan orang yang tidak mengerti hukum. Bagi saya ini kan satu bentuk untuk supaya masyarakat ini tidak melihat ke sisi kematian si anak gitu loh. Jadi ya silakan saja kalau memang mereka menganggap bahwa pernyataan kami salah dan minta pertanggungjawaban, ya kita juga punya bukti kok gitu loh. Nah sekarang mereka bisa membuktikan kalau Karen itu berzina. Masyarakat tidak akan bodoh, ya. Masyarakat juga tidak akan gegabah untuk melihat atau mengatakan bahwa ini bukan satu bentuk KDRT. Ya. Bagaimana orang sebesar Mas Arya bisa dudukin badannya Mbak Karen yang kecil seperti begitu, kemudian dengan merobek bajunya Mbak Karen dan dimasukkan ke dalam mulut. Ya. Pertanyaan saya, ya. Untung saja Mbak Karen waktu itu masih bisa membebaskan diri. Ya. Kalau sudah meninggal dunia waktu itu bagaimana? Akibat tidak bisa bernapas. Gitu loh. Ya. Jadi dan tidak mungkin dong kepolisian membuat satu kesimpulan sehingga akhirnya menetapkan dia sebagai tersangka kalau tidak ada bukti-bukti yang cukup gitu loh. Ya kan? Nah, penetapan tersangka itu kan karena sudah bukti sudah cukup. Kan begitu. Ya kan? Jadi jangan ditanyakan ke kami, tanyakan ke pihak kepolisian. Ya, jadi tidak mungkin lah ya. Kemudian dia mengatakan bahwa seolah-olah kan katanya waktu itu kan karena Karen mau bunuh diri, ya kan, terus ya nggak begitu dong, ya kan. Kalau mau bunuh diri ya kamu cukup perangkul dari belakang, badan kamu kan lebih besar dari si Karen gitu, bukan? Hasil otopsi yang saya terima sampai dengan saat ini hanya garis besarnya saja, ya kan, bahwa memang terjadi patah di persendian ya. Nah, untuk itu saya belum berani berstatement karena sekali lagi saya sering katakan saya tetap menghormati teman-teman kepolisian karena biar bagaimana mereka sudah banyak membantu, ya kan. Jadi artinya ketika kita minta supaya dilakukan otopsi, ya apapun keputusan dilakukan oleh polisi, termasuk dia nanti mau rilis lengkap atau tidak itu dari kewenangan kepolisian, ya kan. Tapi yang saya tangkap mungkin kira-kira begini, itu kan banyak bahasa medis, ya kan. Nah, biarlah nanti tim dokter dari forensik rumah sakit. Setiap orang namanya anak sudah meninggal dunia, ya kan, pasti ingin pembuktian yang jelas, gitu loh. Kenapa sih kematian ini terjadi ya? Apa itu kelalaian, apa itu kecelakaan, atau ada tindak pidana yang lain? Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kami tetap harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk nanti hasil yang akan dirilis oleh tim dari tim forensik kedokteran rumah sakit Polri misalnya ya, itu pun kami harus hargai, harus hormati, ya kan. Tapi karena memang sudah ada korban jiwa dalam hal ini anak Mbak Karen dengan Mas Arya sudah meninggal dunia, ya tetap harus diusut dong, ya kan. Jadi kan ini kan bukan ya maaf ya, ini kan manusia gitu loh, anak manusia yang masa hidupnya tuh sebetulnya masih panjang gitu loh. Tapi di umur 6 tahun harus menerima nasib tragis seperti begini ya. Saya harap bahwa
ya kepolisian tetap harus mengusut tuntas, ya, sehingga nanti jelas gitu loh apa yang terjadi. Kemudian kalau memang ada tindak pidana di situ, ya, atau ada kesalahan itu, ya harus dilakukan penyidikan sampai penetapan tersangka kan gitu ya. Tapi saya tidak menggiring opini ke sana, tidak. Cuman karena sudah ada korban jiwa, ya itu harus dituntaskan secara hukum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.